Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Masalah mendesak? Masalah kepala klan-klan Xiao yang hilang telah menyebar ke klan. Ling Ying menatap Sun Er sambil berkata sambil tersenyum pahit, saat ini, klannya sedikit kacau. Hilangnya Xiao Shan juga bisa berarti bahwa bagian dari kunci milik klan Xiao juga ikut menghilang bersamanya. Xiao Ji juga tahu betapa seriusnya pandangan klan itu. TL, Xiao Ji nona wanita muda dari keluarga kaya atau berkuasa. Apakah klan mengirim seseorang untuk menyelidiki keberadaan paman Xiao Shan? Sun Er mengerutkan alisnya sedikit sebelum tiba-tiba bertanya beberapa saat kemudian. Mereka sudah mulai menyelidiki. Namun, mereka tidak punya berita untuk saat ini. Satu-satunya yang tahu tentang detail hilangnya Xiao Shan mungkin adalah tetua pertama dari Mystic Cloud Sekte yang mengejar saat itu. Sayangnya, Xiao Yan telah membunuhnya karena amarahnya. Ling Ying menggelengkan kepalanya dan berkata, Xiao Yan geges sangat menghargai paman Xiao Shan. Xiao Zhan dikejar oleh Mystic Cloud Sect sampai akhirnya dia menghilang. Xiao Yan secara alami sangat marah sampai dia kehilangan sedikit alasannya. Sun Er menghela nafas. Segera, dia mengubah topik dan berkata, ceritakan tentang perintah ayah dulu. Kepala klan mengatakan jika Xiao Jie, nona muda, terus tidak dapat menemukan bagian kunci itu, kamu harus segera kembali ke klan. Karena kuncinya telah hilang setelah hilangnya Xiao Shan, tidak perlu membuang waktumu untuk tuan muda Xiao Yan. Ling Ying berkata dengan lembut, Xiao Ji, nona muda, dengan penolakanmu yang berulang kali untuk kembali dan tinggal bersama tuan muda Xiao Yan, kepala klan mungkin telah menebak sesuatu secara samar. Dia tampaknya sangat tidak puas dengan ini. Ada beberapa sesepuh di klan yang juga berpikir seperti ini. Mereka pikir tuan muda Xiao Yan tidak layak untukmu. Wajah Sun Er tenang. Wajahnya bahkan tidak bergerak sedikit pun karena ini. Beberapa saat kemudian, dia akhirnya berkata dengan acuh tak acuh, mereka secara alami akan tahu apakah dia layak untukku di masa depan. Namun, Anda tidak bisa menunggu sampai masa depan. Xiao Jie seharusnya sudah kembali ke klan saat tuan muda Xiao Yan meninggalkan kota Wutang saat itu. Anda telah menyeret masalah ini selama 3 tahun. Ada peningkatan ketidakpuasan dalam klan. Lagi pula, kepentinganmu bagi klan bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan nona muda dan tuan muda cabang lain. Ling Ying berkata dengan lembut, oleh karena itu, kali ini, kepala klan telah mengeluarkan perintah yang ketat. Jika Anda tidak kembali dalam waktu 1 bulan, mungkin ada orang dari klan yang akan datang secara pribadi. Xiao Jie sepertinya tidak ingin membiarkan tuan muda Xiao Yan berhubungan dengan klan, baik? Anda harus tahu dengan jelas bahwa kekuatan tuan muda Xiao Yan saat ini tidak memberinya kualifikasi sedikit pun untuk dipandang serius oleh klan. Bagian belakang gigi Sun Er menggigit bibir bawah merahnya. Dia mengepalkan tangannya yang halus. Sesaat kemudian, dia sedikit mengangguk. Ah, aku tahu. Meskipun dia sudah tahu di mana bagian yang disebut dari kunci milik klan Xiao itu, dia tidak mengungkapkannya. Ini karena dia jelas mengerti bahwa Xiao Yan pasti akan menghilang jika berita ini disebarkan ke klan. Ling Ying menghela nafas tanpa daya saat dia menatap wajah cantik Sun Er yang setenang air. Dia memutar tubuhnya dan berubah menjadi bayangan hitam buram sebelum bergegas menuju kegelapan. Akhirnya, dia sedikit bergoyang dan menghilang. Lama setelah Ling Ying menghilang sebelum Sun Er perlahan-lahan menggerakkan langkahnya dan muncul di depan jendela. Dia menatap langit malam yang luas, dan kepahitan samar tanpa sadar muncul di wajahnya. Dia tidak pernah memiliki keraguan sedikit pun tentang potensi Xiao Yan. Bahkan selama dia jatuh menjadi cacat dari seorang jenius saat itu,
Dia juga percaya bahwa dia akan cepat atau lambat sekali lagi berdiri di puncak di mana orang lain memandangnya. Namun, seorang jenius hanyalah sebutir biji-bijian di lautan luas di depan faksi itu yang begitu besar hingga membuat orang terkejut. Dia tidak bisa membuat mereka terlalu memperhatikannya. Peninggalan bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya telah menyebabkan faksi kuno itu menyaksikan naik turunnya para jenius secara tiba-tiba, satu demi satu. Karena itu, istilah jenius tidak akan menyebabkan mereka menjadi perhatian sedikit pun. Yang mereka pedulikan hanyalah prestasi macam apa yang saat ini telah dicapai seseorang. Saat ini, Xiao Yan hanyalah seorang douling. Meskipun dia bahkan belum berumur 20 tahun, ini tidak berarti banyak. Bagaimanapun, perjalanan kultivasi seseorang sangat berbahaya. Tidak ada yang berani untuk memastikan atau percaya bahwa Xiao Yan akan benar-benar bisa berjalan sampai ke puncak perjalanan kultivasi ini dan memandang rendah semua orang. Faksi kuno itu terlalu besar. Oleh karena itu, kecuali seseorang mencapai tingkat puncak itu, pada akhirnya dia akan tampak seperti perbedaan antara 50 dan 100 langkah. Pada dasarnya tidak banyak perbedaan mendasar di antara mereka. Mereka tidak percaya. Sebuah ejekan samar terangkat di sudut mulutnya saat Sun Er dengan lembut bergumam, "Tidak apa-apa, hanya dengan aku yang percaya." Setelah satu malam istirahat, energi Xiao Yan kembali hidup keesokan harinya. Saat dia bangun dari tempat tidur, dia menghabiskan setengah jam menyelesaikan penyempurnaan akar roh api, Zian. Karena Penatua Liu tidak menyatakan waktu di mana dia membutuhkan pil kekuatan naga, itu, Xiao Yan tidak terburu-buru untuk memperbaikinya. Xiao Yan keluar dari kamar. Dia baru saja berjalan menuruni bintang-bintang ketika sosok Zian berkelebat dan muncul seperti hantu. Mata hitam pekatnya berkedip saat mereka menatap Xiao Yan. Xiao Yan tidak bisa tertawa atau menangis saat melihat cara miliknya ini. Dia melemparkan botol giok ke tangannya dan tidak bisa menahan tawa diam-diam dengan cara pahit ketika dia melihat ekspresi gembira itu. Gadis kecil ini mungkin sangat kuat, tetapi mentalitasnya tidak jauh berbeda dengan seseorang seusianya. Zian akhirnya berhenti mengganggu Xiao Yan setelah mendapatkan beberapa danuan lezat yang penuh dengan energi. Namun, dia merasa sedikit malu karena ingin segera pergi setelah mendapatkan barang itu. Karenanya, dia dengan patuh duduk di salah satu sudut. Sikapnya yang lembut dan imut itu menyebabkan Hu Jia di samping memiliki keinginan untuk maju dan dengan kejam mencubitnya. Pada saat ini, Sun Er, Hu Jia, dan Wu Hao semuanya hadir di aula. Hari ini, Wu Hao tidak terburu-buru ke arena pertarungan. Bahkan Xiao Yan dan yang lainnya merasa sedikit tidak bisa berkata-kata pada fanatisme yang dimiliki orang ini terhadap pertempuran. Xiao Yan bertanya tentang masalah baru-baru ini yang terjadi untuk Panes Gate dari Sun Er dan sisanya selama dia makan sarapan. Dia hanya menghela nafas lega setelah memastikan semuanya baik-baik saja. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, dia pada akhirnya adalah pemimpin Panes Gate. Meskipun dia tidak terlalu bertanggung jawab sebagai pemimpinnya, dia tidak pernah menyangkal statusnya. Xiao Yan baru saja akan bangun setelah makan sarapannya ketika pintu yang tertutup rapat ke kamar dibuka. Segera, suara keras Lin Yan itu melolong keras di dalam aula. "Xiao Yan, kudengar kau telah kembali? Haha. Apakah Anda punya waktu untuk berdebat hari ini? Beberapa hari ini, saya tidak bersenang-senang saat bertarung di beberapa pertandingan di arena pertarungan. Bajingan itu lari begitu saja setelah melihatku." Lin Yan, yang tampak ceroboh, masuk ke dalam ruangan. Dia mengabaikan ekspresi tak berdaya dari Xiao Yan dan yang lainnya dan langsung datang ke sisi meja. Dia secara acak mengambil roti di atas meja dan dengan kejam menggigit sambil berbicara dengan cara yang samar. Siapa gadis kecil ini, grup, sementara roti itu dikunyah di mulutnya,
Lin Yan mengabaikan Xiao Yan dan yang lainnya dan tiba-tiba mengalihkan pandangannya ke arah Ziyan yang duduk di samping. Dia baru saja tersenyum dan bertanya ketika wajahnya dengan cepat menegang di bawah tatapan tertegun Sun Er, Xiao Yan, dan Wu Hao. Roti yang dikunyah di mulutnya dimuntahkan dengan keras bersama dengan air liurnya. Sesaat kemudian, seluruh wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan saat dia buru-buru mundur seolah-olah dia telah disetrum. "Kamu, kenapa kamu di sini?" Suara yang sangat terkejut dan tajam dipancarkan dari mulut Lin Yan saat dia melangkah mundur. Sun Er, Hu Jia, dan Wu Hao bingung saat melihat perubahan mendadak Lin Yan ini. Hanya Xiao Yan yang mengerti bahwa kemungkinan orang ini telah mengenali Ziyan. "Kenapa kamu berteriak begitu keras?" Ziyan menutupi telinganya dan berkata dengan sangat tidak puas kepada Lin Yan yang terkejut. Lin Yan menelan seteguk air liur. Dia hanya diam-diam sedikit santai saat melihat Ziyan tidak memiliki tindakan khusus lainnya. Dia memutar di sekitar meja besar di aula dan dengan hati-hati pergi ke belakang Xiao Yan dan yang lainnya. Dia berkata dengan lembut, "Sialan, mengapa orang ini ada di sini? Apakah kalian semua baik-baik saja?" "Kami sangat baik." Xiao Yan merentangkan tangannya dan tersenyum saat menjawab. Lin Yan tanpa sadar melebarkan matanya saat melihat sikap tenang Xiao Yan. "Apakah kamu tahu identitasnya?" "Iya." Xiao Yan tersenyum. Dia berjalan ke sisi Ziyan dan mengusap kepalanya saat dia tersenyum dan berkata, "Seorang gadis kecil yang sangat lucu." Lucu, sudut mulut Lin Yan bergerak-gerak saat dia berbicara di dalam hatinya. Jika Anda dapat melihat pemandangan menakutkan tentang bagaimana orang ini menendang semua pesaing dari arena selama kompetisi besar, peringkat kuat, terakhir, Anda mungkin tidak lagi berpikir demikian. "Saya sudah selesai makan. HMPH, aku pergi." Ziyan memasukkan sarapan ke dalam mulutnya. Dia mengayunkan kepalanya dan melepaskan tangan Xiao Yan. Dengan mendengus Lin Yan, dia mulai melompat-lompat saat dia berjalan keluar. Dia bahkan berbalik menghadap Xiao Yan untuk berbicara tepat ketika dia akan keluar melalui pintu. "Ingat kesepakatan kita. Selain itu, saya merasa Anda menyenangkan untuk dilihat. Anda bisa datang dan menemukan saya jika ada orang yang berani menggertak Anda. Aku akan memberikan pukulan kepada setiap orang seperti orang di sampingmu itu." Gadis kecil itu dengan bangga melambaikan tangan kecilnya setelah mengatakan ini. Setelah itu, dia mengayunkan ekor kuda ungunya sebelum melompat dan menghilang dari pandangan Xiao Yan dan yang lainnya. "Sialan. Xiao Yan, kapan kamu benar-benar mengenal Brute Force Queen?" Lin Yan baru pulih keadaan normalnya setelah hilangnya Ziyan. Tinjunya hancur di bahu Xiao Yan saat dia berbicara dengan terkejut. Sungguh tidak terduga bahwa orang yang menduduki peringkat pertama di peringkat kuat yang kamu katakan sangat kamu takuti sebenarnya adalah gadis kecil. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan menggoda. Wajah Lin Yan berubah agak memerah saat dia diejek oleh Xiao Yan. Dia mendengus dan berkata, "Dengan monster ini melindungimu, apakah kamu masih perlu takut pada Liu Qing?" Orang itu hanya bisa mengambil jalan lain saat dia melihatnya. "Saya berharap seorang gadis kecil mendukung saya." Xiao Yan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Sebagai laki-laki alfa, dia benar-benar tidak ingin bergantung pada nama seorang gadis kecil untuk sombong dengan penuh kemenangan. Xiao Yan tersenyum dan menepuk bahu Lin Yan. Dia baru saja akan mengatakan sesuatu ketika suara ketukan yang terburu-buru tiba-tiba keluar dari pintu. Segera, sesosok manusia buru-buru masuk ke dalam setelah Sun Er menjawab dengan suara lembut. "Atai? Apa itu?" Xiao Yan tanpa sadar berbicara dengan cara tertegun ketika dia menatap pria terengah-engah yang bergegas masuk. "Hehe, ketua, ada beberapa hal yang melibatkanmu." Atai menggosok kepalanya dan berkata, "Kemarin, saya telah mengambil cuti untuk kembali ke akademi luar,
hanya untuk mendengar bahwa seseorang sedang mencari Anda dengan segera. Oh? Xiao Yan sedikit terkejut saat dia bertanya dengan cemberut. Sepertinya dia dipanggil Xiao Yu. Dia bahkan mengatakan bahwa dia adalah kakak perempuanmu. Atai berkata, dari ekspresinya, dia sepertinya memiliki beberapa hal yang mendesak untuk diberitahukan kepadamu. Akademi dalam tidak mengizinkan siswa dari akademi luar untuk masuk. Oleh karena itu, dia meminta saya untuk memberitahu Anda untuk pergi melakukan perjalanan ke akademi luar apapun yang terjadi. Ekspresi Xiao Yan berubah sedikit. Dia mengerti Xiao Yu dengan sangat baik. Dia tidak akan terlalu cemas kecuali sesuatu yang besar telah terjadi. Namun, apa yang bisa terjadi saat berada di akademi luar? Xiao Yan maju mundur 2 langkah. Dia akhirnya tidak bisa menahannya lebih lama lagi saat dia berbalik dan berjalan keluar pintu. Dia berkata dengan suara yang dalam, "Ayo pergi. Silakan pergi ke. Dapatkan bonus $111 headway." Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.